Angkana itu Nabi tenangnya di saudaranya. Saudara nanti nanya. Dirempeki si batu. Tak. Saudara nanti nanya dirempeki batu. Jibril digatosi pala iya roh. Iya na rumah Muhammad pakan deriba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Jamaah maghrib yang kami muliakan, sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, maka sejak itu pula tantangan, rintangan, hambatan dan silih berganti tiada henti. Beliau dicaci, dimaki, diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Kesemuanya itu beliau hadapi dengan tegas dan tenang, karena walaupun banyak orang yang membencinya, namun masih ada orang yang sudi menemani beliau dalam suka dan duka, menangis dan ketawa. Di antaranya adalah pamannya yang bernama Abdul Muttalib dan istrinya tercinta yang bernama Khadijah. Abdul Muttalib pada rani Abu Nabi itu ia dan Abu Jilad alaihi Abu Talib untuk Nabi untuk Nabi itu alaihi Abu Talib paturidan dan Nabi itu alaihi Abu Talib bersyali sama Khadijah alaihi Abu Talib kalau orang Nabi. Barang siapa yang ingin mengganggu Muhammad, hadapi Abu Talib. Barang siapa yang ingin membunuh Muhammad, langkahi dulu mayat Abu Talib. Sang paman yang sangat beliau cintai. Yang kedua, sosok istrinya yang bernama Khadijah, istri pertama, janda 2 kali sebelum Nabi. Tetapi ternyata janda bukan penghalang untuk mencapai keluarga bahagia. Selagi Khadijah masih hidup, dia nak kena pas sampar ni kita. Dia ada pada sampar pada hero. Ada orang kendaraan Khadijah sudah wafat. Nabi menikah dengan Aisyah, istri ketiga. Itu bulan saja. Jadi dia negara tahu bulan saja mati Khadijah menikahi saudara. Tidak lama menikahi saudara, menikahi Aisyah. Satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi, Aisyah. Di hadapan Aisyah, Nabi selalu menyebut Khadijah, Khadijah, sampai Aisyah cemburu. Tomat cemburu. Kenapa selalu disebut Khadijah? Sudah ada penggantinya yang lebih baik, maksudnya dirinya. Ini satu-satunya gadis ini, maksudnya dirinya. Kita wallahi demi Allah, ma afdalani Allah khairan minha, bela sedekah kepemukaan apa ini lebih kaya dari ini. Bagaimana aku bisa melupakan Khadijah yang pertama beriman di saat orang ikat? Bagaimana aku melupakan Khadijah dia yang membenarkan saya di saat orang mendustakan aku? Bagaimana aku melupakan Khadijah hartanya rela dikorbankan demi membiayai dakwah yang saya bawakan, dan anak saya lahir dari rahim perempuan yang bernama Khadijah. Sejak itu Aisyah tidak pernah lagi mungkin. Ketika situasi semakin gawat,
dan tindakan kafir Quraisy semakin brutal. Kedua orang penting ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kau di barat dia kalau ngesum aja nak berlari mati Khadijah. Yang Khadijah tahu sunyi, mai dokter Muhammad. Yang Khadijah dia paling modal atau pakai. Kalau kita diri Muhammad adalah kena bosan. Bagaimana bisa ini susah? Tapi mati Khadijah, mati ular itu. Sehingga ketika itu bagi Nabi adalah tanggal sengsara, bulan perang dan tahun kecinta. Dalam sejarah Am Muslim tahun kecinta. Dalam suasana seperti inilah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, satu peristiwa luar biasa yang penuh dengan kontroversi. Jamaah dikatakan bahwa peristiwa Isra adalah peristiwa luar biasa karena hanya sekali terjadi pada diri seorang dan tidak terjadi lagi sampai hari kiamat. Karena dewasa ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa, banyak hal-hal yang luar biasa, banyak penemuan-penemuan luar biasa. Namun setelah terjadi pergantian waktu dan pertukaran masa menjadi biasa-biasa saja. Dulu kalau orang ke tanah suci 3 kali luar biasa, 9 ya. Apalagi bukan ketua PT 9 ya. Kenapa luar biasa? Nasabah Makassar saja susah. Maka ketika orang berangkat 3 kali ke tanah suci luar biasa. Tetapi peristiwa Isra kerajaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu luar biasa. Sekarang tahun 2024 tetap luar biasa. Dan insya Allah sampai hari kiamat tetap merupakan peristiwa misteri dan luar biasa. Nasabah sistem kejadian, situasi tahun kejadian, nanti kejadian baik terus jam. Peristiwa ini pun dikatakan penuh kontroversial karena sejak awal peristiwa ini telah membagi manusia menjadi 3 kelompok: beriman, kafir, dan berguna. Kafir dikatakan enggak, mana mungkin, irasional, tidak masuk akal. Dari Mekah ke Palestina perjalanan 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Nah ya Muhammad dia dengan nasi ini irasional, dia tidak terima. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Banyak orang yang murtad ketika itu. Itu juga agak wasit. Kemudian kenapa oleh Muhammad aku ke Mabali? Dia tidak terima. Pak yang teman kasih boleh jawab kasih boleh dia Muhammad. Dia dengan nasi ini satu yang pertama. Yang kedua kelompok beriman dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Abu Bakar, bagaimana pendapat mengenai berita yang disampaikan oleh Muhammad? Boleh dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya makanya dia dunia. Teman-teman disumpahkan dengan tegas. Abu Bakar menjawab, lebih jauh dari itu, lebih susah dari itu aku percaya, karena beritanya disampaikan oleh Al-Amin, orang yang tidak pernah bohong walau satu kali. Ya orang minta masjid itu mungkin perintah teladan Al-Amin. Tidak ada yang digelar dinamakan Al-Amin mendahului Nabi Muhammad kecuali punya sendiri yang bernama Amin. Yang ketiga ragu-ragu, mailo dia tak boleh dia teringat kalian, mailo dia papal lima susah karena beritanya disampaikan oleh Al-Amin, orang yang jujur yang tidak pernah bohong walau satu kali. Jamaah yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Masjidil Haram itu di masa Nabi atau Masjidil Haram yang dalam Al-Quran itu baru Ka'bah dan halaman sekitarnya tempat tawaf. Jangan terbayang ada menara, jangan terbayang ada lantai 3, lantai 4, belum ada itu. Karena pembangunan Masjidil Haram pertama kali di luar Ka'bah itu dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah setelah Nabi Muhammad. Sini Nabi Islam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu jauh,
Masjidil Aqsa ini dibangun oleh cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi pohon Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishaq, ya Nabi Ishaq mempadalani Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan moyang Nabi Muhammad. Jadi dari lain ibu Siti Hajar. Nabi Ishaq anaknya ya Sarah ibunya mempadalani anak Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Yakub anak Nabi Ishaq, jadi Nabi Yakub periwakan Nabi Ibrahim. Inilah yang membangun Masjidil Aqsa. Satu literatur yang pernah saya baca. Nama lainnya Nabi lainnya Yakub adalah Israel. Sekarang Israel dan Palestina kan bergejolak. Jadi dalam Al-Quran, ya Bani Israel, banyak sekali dalam Al-Quran, wahai Bani Israel, itu adalah cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Karena nama lainnya Yakub adalah Israel. Inilah yang membangun Masjidil Aqsa. Lalu dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Sulaiman. Dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Jadi ada nabi itu raja, nabi dan raja. Ada nabi hanya rasul dan nabi, bukan penguasa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nabi, rasul dan penguasa. Nabi Yusuf itu nabi dan penguasa. Nabi Muhammad nabi dan penguasa. Nabi Musa hanya nabi dan rasul, bukan penguasa. Yang penguasanya Fir'aun. Ya, Nabi Daud itu penguasa, Nabi Sulaiman itu raja, penguasa, nabi dan rasul. Inilah Israel, inilah Masjidil Aqsa. Sampai hari ini memang menjadi rebutan itu tiga pegangan agama samawi, Islam mengklaim karena dia masjid. Bahkan Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat umat Islam itu salat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan lamanya. Jadi Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Nabi selalu menengadah ke langit, merindukan kembali ke Mekah, Ka'bah di Mekah. Turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah kamu ke arah Masjidil Haram. Ya. Jemaah yang muliakan. Umat Nasrani mengklaim karena di kawasan ini Nabi Isa lahir. Kan lepas di kawasan Pajang. Lepas kawasan Pajang Muhammad. Kalau masuk Pajang, waktu tadi dia masuk Pajang Muhammad dari sini. Muhammad masuk Pajang di kampung resenya Bethlehem. Itulah kawasan di mana Nabi Isa dilahirkan. Ya. Sementara Yahudi juga mengklaim nasabah. Nah, dia nampak. Ini memang kebutuhan Pak sampai ya. Jemaah yang muliakan. Di masjid ini sebelum sampai ke Masjid Aqsa banyak sekali pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Nabi. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Agar itu Nabi kamaya itu Pak. Tapi dua bawa begitu. Yang lain menakutkan. Yang baik kelompok wawan yang motor senatan, yang motor sana sampah. Urus makro makosir, matana mas sampah. Jibril, ingat tahu siapa Jibril? Ia nak rumah Muhammad betul-betul di dalam agama Allah. Berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah. Dia apa aja lah, solo-solo amalan. Ia motor senatan, ia motor sana sampah. Betul-betul di agama Allah. Insya Allah mudah kita masuk sini. Bersungguh-sungguh ikuti pengajian, bersungguh-sungguh membangun masjid, bersungguh-sungguh pelaksanaan salat berjamaah, taat kepada Allah. Dia apa aja masuk. Yang kedua, bau mawani. Wangi apa ya Jibril ya? Bawa ya Jibril ya, makruhi lain. Apa namanya? Memang makruhi lain. Inilah baunya Masyitah. Siapa itu Masyitah? Ini perempuan yang mempertahankan iman. Pajakkan anak makhluk Fir'aun. Dia tinggal di istana Fir'aun. Alena Jakai, Alena Parujui, anak Fir'aun. Apakah anak kandungnya atau anak apanya yang jelas. Masyitah tinggal di istana Fir'aun sebagai pelayan. Sementara Jakai anak mau buang Jakai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak Masyitah. Angka ke puang relay nambok. Pak Yol Fir'aun kan nasihatnya ke puang. Ini bahaya orang sombong ini. Fir'aun itu sukses Pak. Sukses dalam pemimpinannya sukses. Dan dia malah salah. Pemerintahnya sukses, sombong. Dan mencapai puncak kesombongannya ketika mengumumkan dirinya sebagai Tuhan.
Kalau ada pertemuan, namun kan kalau anak Rabbul A'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Membuat jakkai. Bismillah binas Firaun apa? Mana kena membuat jakkai anak-anak lepas jakkai, benengi Firaun fongi, dia membuat jakkai. Ai dobi masita tobat tu masita. Kau ngalata lah fakku famuto. Pokoknya dia nama lo. Uat teko masita. Silakan. Lebih baik ya nyawa ini berpisah dari badan asalkan iman jangan berpisah dari hati. Ya, tapi ada pesan sebelumnya dikubur bersama keluarganya. Dan kita mempertahankan Allah Ta'ala waktu famuto mati digoreng oleh kelompoknya Firaun. Baunya dia nampaknya mewangi, padahal jarak antara Masyitah dengan Nabi Muhammad itu ribuan tahun. Jadi inilah orang yang mempertahankan iman ini, la ilaha illallah, selamat. Ini yang dosa. Yang lain menakutkan, mengkenaikan Nabi dari Rabba ulunna puri Rabba makkalebus puri makkalebus di Rabba simak rumah tertutup Jibril ada terus ya Allah ya nabi Muhammad umamu ya Allah dia makin kasih ya Romawar mata anak ulunna apa boleh semuanya makin ulunna apa di Rabba makin tanya untuk di Pak Dato Dato, makin tanya dulu di pulau-pulau. Nah sebab ulun itu agama natapkan. Ia tu sempajangi, onron sempajangi agama ini, pada lawan onron uluh itu gue. Pergi kami minta kuah digajarin ada, tidak ada tangan hidup. Denak kita kecuali matanda hidup. Wali-wali denak kita hidup. Tidak ada kakinya hidup. Dekat culina hidup. Tapi dia kau lunak, kau tak tidur sebut apa? Kan masuk boleh dibubur langsung roh masuk dia kau lunak. Kalau dari mana kita? Tidak ada yang hidup kalau tidak ada kepala. Jadi kalau dia kasih pajak dia kata, dia mati dulu dan tidak ada salah. Gimana bisa membantu fakir miskin dan sebagainya, tetapi tidak ada salah. Kepala tidak ada. Ya, jadi dulu dekat. Angkanya ikan Nabi tenangnya di saudara nanti nanya dirempel ke si batu tak saudara nanti nanya dirempel ke batu Jibril dikatakan si pala iya loh iya nama umat Muhammad pakan riba. Riba ini banyak pembahasan dari ya ada pembahasan khusus dari riba. Apakah semua tambahan itu riba kan? Belum tentu ya ada kajian satu sisi ya. Karena itu Nabi teman duri ada tahu si ada Jibril ia naroba mawah dia pas susah ke itu orang-orang yang kena dapat sebagai sekarang mesti pas susah ke mereka ada nih terus Nabi tadi pala lagi di Utara Malam sampai di Masjid Al-Aqsa di Palestina salah terjemahnya para ini apa tujuannya ini apa hikmah dengan ini dengan kehadiran para nabi dan rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran kan banyak kisah-kisah para nabi. Untuk apa itu kisah para nabi? Dan kisah ini terpotong-potong dan semua di Mekah atau hampir semua di Mekah diturunkan. Tersebar di berbagai surah dan sepotong-sepotong. Salah satunya adalah tasbih wali Rasulullah SAW sebagai penghibur, sebagai pelipur lara Nabi Muhammad SAW. Mas ceritanya kan Mas Arina ditah, mati Murena, mati Binena. Gangguan orang kafir luar biasa. Masyarakat cerita. Jadi dipanggil oleh Allah dihibur. Lalu dihibur di Allah Ta'ala. Kehadiran para nabi itu sebagai penghibur. Makanya misalnya ketika Nabi berdakwah sudah 3 tahun berdakwah. Dia nasi agama tepat. Tentu masyarakat itu Bitani mak dakwah dia agama tepat. Terus kisah misalnya Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Bukan hanya 3 tahun. Bukan hanya 30 tahun, bukan hanya 300 tahun, tapi 950 tahun. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh. Nah silohi bawa tepat, silohi bawa tepat. Nabi Muhammad terhibur. Kalau begitu, penderitaan saya masih sedikit dibanding saudara Nabi Nuh. Ya kan itu Bang. Jadi kalau itu gimana? Kalau kita melihat orang lebih susah ya itu kan penyemangat. Ketika Nabi dilempari batu, dilempari kotoran unta, wah,
Waktu pada jahit kemudian pergi Nabi sedih. Turun kisah misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim api menyala, Nabi terhibur. Kalau begitu penderitaanku masih sedikit dibanding nenekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi dikepung rumahnya, mai odona Nabi tah aldo elok pada jahit elok pun kiha. Nabi sedih tentunya. Turun kisahnya Nabi Yahya Nabi Zakaria di sana. Bagaimana Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu sudah dibunuh oleh kaumnya. Nabi terhibur. Kalau begitu dari takut masih sedikit dibanding saudara Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Makanya kisah-kisah para Nabi itu di Makkah diturunkan, karena di Makkah Nabi susah. Kalau di Madinah Nabi kepala negara sudah. Jadi Nabi itu tokoh politik, tokoh agama sekaligus tokoh politik, kepala negara. Ya, Nabi di Madinah kepala negara, yang susah itu di Mekah. Kan diturunkan ayat-ayat kisah ini sebagai paling populer. Inilah hikmah yang bisa kita ambil pertemuan Nabi dengan para Nabi dan Rasul di Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang menghibur Nabi. Kemudian ada lagi Nabi-Nabi khusus yang menjemput Nabi dalam perjalanan naiknya Nabi ke atas. Di langit pertama Nabi Adam. Agak tahu sih Nabi Adam ini apa isyarat di sini dengan Nabi Adam, Nabi khusus ini? Isyarat bahwa Muhammad, kamu nanti Muhammad diusir, kamu hijrah nanti di tempat lain, tapi jangan sedih, di tempat lain itu umatmu banyak. Pada tosaha nenekmu Nabi Adam dibesuk di surga, nonon Illinois di dunia baru banyak anak dan cucunya. Kan Nabi terhibur, biarlah kalau begitu umatku banyak. Ternyata kan terbukti setelah di Madinah, umatnya semakin banyak. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kan sebelum hijrah, tapi sudah menjelang hijrah, sudah mendekati hijrah, tapi sebelum hijrah. Di langit kedua seruntai Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Yunus di sini? Kan banyak Nabi yang lain. Kenapa bukan Nabi Zulkifli? Kenapa bukan Nabi Sulaiman misalnya? Nabi Isa ini isyarat Muhammad. Elo cuma tu naunu tu mah. Nah kalau tu mah itu apa Muhammad? Tapi kamu lolos. Jadi kan Islam ini kita. Jadi dia pada kejadian Islam, jadi dia masyarakat kita. Jadi hibur setan di Allah Taala. Yang pada dosa Nabi Isa dikepung. Elo ditikar Nabi Isa, dia akan Nabi Isa. Jadi wa ma katabuhu wa ma sarabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib, akan tetapi diserupakan. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad ia pedir ke Muhammad, ia membunuh ke Muhammad, karena itu sama bela ninggal Abu Lahab pada rana yang bunuh Nabi kita. Bahkan Abu Lahab puri mah bisa Nabi kita, anak uranena Abu Lahab nak beri nak kemudian Nabi kita mah bisa Nabi kita, tapi lepas serang anak-anak sebab dia ini macam Nabi Muhammad. Ninggal Abu Jahil paman Nabi. Siapa Abu Sufyan? Keluarga Nabi juga. Pertemuan Nabi jadi ketiga Nabi Yusuf, isyarat bahwa Muhammad yang ingin membunuh kamu, Muhammad bukan orang jauh, keluarga sendiri, tapi kamu sabar, kau menjadi pembesar nantinya. Sebagaimana Nabi Yusuf yang membuatnya kesemua adalah kakak sendiri, tapi Nabi Yusuf sabar dan akhirnya menjadi pembesar di Mesir. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, isyarat bahwa Muhammad kamu akan diangkat oleh Allah sebagaimana Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun isyarat bahwa kaum Muhammad disenangi oleh kaum sebagaimana Nabi Harun disenangi oleh Bani Israel. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kau akan memenangkan pertarungan melawan kebatilan sebagaimana Nabi Musa menang dalam melawan kebatilan Firaun. Firaun tenggelam di Laut Merah, tobat tapi mai lawan mati dapat tobatnya. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kamu akan kembali menguasai Mekah setelah hijrah, kembali kamu menguasai Mekah sebagaimana nenekmu Nabi Ibrahim, dialah yang membangun Mekah. Ternyata terbukti tahun ke-8. Jadi tidak lama setelah hijrah, baru tahun ke-8 Pak. 8 tahun itu masih dekat rasanya.
tahun ke-8 hijrah, Nabi bersama rombongan dari Madinah masuk Makkah dari arah Ma'la. 360 berhala digantung di Ka'bah, hancurkan semuanya. Bilal minta pada sana kabar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama setelah Makkah. Masih lemah itu Makkah. Mereka pasrah. Apa pembalasan nanti disampaikan oleh Muhammad. Sekarang Muhammad kemenang. Pidato Nabi tadi orang ke Makkah. Ya masyarakat Quraisy, ma tarawna an yufailu bikum. Wahai para Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Oh, serta menjawab, khairan. DJ Muhammad, akhum karim. Engkau Muhammad saudara yang mulia. Wa badu akhi karim, dan putra saudara yang mulia. Maka dia minta, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Saya akan katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudaranya. La tasriba alaikumul yawm, izhabu fa'tum tulaqa. Pergilah kalian, tidak ada dendam pada hari ini. Pergilah kalian dan kalian bebas. Nabi SAW mengutip ucapan Nabi Yusuf. Tadi Nabi Yusuf ini setelah dibuang ke sumur, diambil oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Di Mesir terjadi fitnah, di penjara tanpa bersalah. Akhirnya raja bermimpi, tidak ada yang dapat menafsirkan mimpinya kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi pembesar. Saudara-saudaranya datang untuk dikasihani. Saudaranya tidak mengenali lagi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali saudaranya, dan akhirnya beliau memperkenalkan diri. Ada cerita Yusuf ketika Allah mengeluarkan aku dari pembicaraan. Padahal ada yang menarik kisah perjalanan Nabi Yusuf. Piko bicara boleh masuk dari bumbunya, tapi Nabi Yusuf tidak lagi menyebut sumur. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada dendam pada hari ini. Sebab kalau Nabi Yusuf menyebut sumur, pasti saudaranya tertunduk malu karena saudara sendiri yang membawanya ke sumur. Yang sudahlah. Sabaran Nabi Yusuf dikutip oleh Nabi Muhammad SAW. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada cerca pada hari ini. Ishabu fa'tum tulaqa, dan pergilah kalian dan kalian bebas. Jadi pertemuan Nabi Muhammad lagi ketujuh dengan Nabi Ibrahim AS isyarat kau kembali ke Muhammad. Tahun ke-8. Tadi ketika saya masuk, saya jalan kaki dari jalan raya ke sini, terbayang dulu 40 tahun hijrah silam. Ketika sama-sama Pak Yandami itu waktu itu kelas 3 SMP 4. Pak Yandami saya sama saya SMP 4 dari SMA. Waktu saya kelas 3 di SMP 4 itu kita kerja kelompok. Saya sering bermalam di sini, ada rumah di sini. Orang Tufal Gede. Biasa bermalam. Kalau subuh-subuh, lo kan lari mau putaran lapangan Merdeka. Itu tahun 7 sekitar tahun 750. Tahun 77 masuk tamat, tahun 80. Sudah berapa tahun? Itu 20 tahun dari sekarang. Tapi masih segar. Ingatan masih segar. Ya. Nabi Muhammad SAW, saya kembali ke